dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas karunia-Nya kita bisa kumpul di sini, aktivis FTA baik yang diaspora maupun yang aktivis nasional yang ada di Indonesia, dengan para tokoh dan para aktivis nasional lainnya. Tidak saja dalam rangka mempererat tali persaudaraan kita, tapi juga kita akan berdialog dan berdiskusi yang diharapkan akan menunjukkan ide dan gagasan alternatif yang bisa dijadikan referensi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan untuk menghasilkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di setiap strata sosial. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh aktivis undangan lainnya yang sudah melakukan waktu hari di sini. Ada Pak Gatot, Pak Rocky, Pak Farul, Pak Refli, Pak Said Dindu, Pak Antoni, ini kalau saya sebut satu-satu bisa sebelum sendiri, Pak Marwan, Pak Sunarko. Terima kasih semua sudah hadir, Pak Seluruh, Pak Salsa. Dilanjutkan sambutan Dewan Pakar Forum Tanah Air kepada Bapak Rocky, kami persilakan. Itu jurus yang nggak diajarin di Magelang, lompat. Oke, teman-teman semua, ketika pembubaran paksa beberapa waktu yang lalu di forum yang sama, wartawan tanya saya apa hubungan Rocky Gerung dengan FTA tuh. Sekarang saya terangkan dulu the origins dari forum aja. Ikut melatih di Magelang katanya. Ada Bang Ersu, Bang Edi, ada Bu Gusnul, ada Prof. Nurhayati, ibu-ibu sekalian semuanya yang saya hormati, Bang Marwan, Batubara, kemudian di tokoh dari Jawa Barat tuh yang tidak pernah berhenti mengisi media kita, dan banyak bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Jokowi bisa digantikan. Itu yang perlu sama-sama kita syukuri bersama-sama, apapun juga itu. Tapi sama-sama kita juga punya perasaan yang luar biasa ketika pernah turun jadi miskin dan dia tidak dapat BLT karena datanya masih kelas menengah. Ini saya alami sendiri. Hanya sebagai buruh harian dia pinjam uang ke saya. Pak, saya pinjam uang. Loh, kan kemarin kamu baru mantu. Iya Pak, anak saya yang baru bantu Pak. Dia beli angsuran rumah dengan harapan dia punya gaji. Ternyata sekarang PHK Pak. Itu yang terjadi. Sehingga Bank Dunia mengingatkan bahwa ancaman resesi ini adalah kondisi kita sekarang ini yang membuat susah dapat, yang membuat masyarakat sulit karena memang tidak ada lapangan pekerjaan. Apa itu bagi saya Indonesia? Nanti Bu Nurhayati bisa bicara. Kekuatan poros Jakarta Beijing masih sangat kuat di dalam kabinet kita. Tapi juga ada keseimbangan kekuatan poros Jakarta Washington, Sri Mulyani dan beberapa teknokrat yang ada. Tapi kita pernah punya sejarah politik, kabinet 100 itu menteri itu gagal. Ini lebih dari 100 menteri. Koordinasinya bagaimana? Hanya 100.000, sekarang menjadi 110.000. Nah sekarang lalu 1 Januari yang akan datang menjadi 120.000, dan daya beli ini akan tersorot akan terbebani sekali. Dan kita lihat begitu harga PPN naik pada 3 September pada 1 April 2022, maka tingkat kemiskinan dari April sampai dengan September itu naik. Tingkat kemiskinan. Catat sambil ngomong tadi. Pertama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebuah harapan. Sebetulnya memang beliau dari dulu seperti itu. Saya contohkan begini ya. Di semua kesatuan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, pasti kesatuan menjadi sangat baik dibandingkan sebelumnya.
Contoh misalnya ya, beliau pernah danjen Kopassus tanpa mengecilkan danjen-danjen sebelumnya. Saya ikut berapa kali ulang tahun Kopassus. Pak Prabowo juga sudah ada di mana-mana, udah nggak menjabat lagi. Tapi kalau disebut, ya selama setiap ulang tahun kesatuan pasti disebut ya, komandan pertama, komandan lain hampir tidak ada tanggapan. Ya mohon maaf dengan tidak menunjukkan. Tapi kalau disebut nama Prabowo, gegap gempita menyambut tentang Prabowo itu tepat. Demokrasi, ya demokrasinya akan dijaga, tapi tidak dengan caci maki, dengan santun. Demokrasi Pak Prabowo ketika diwawancarai, beliau katakan, karena ditanya oleh Bloomberg, mungkin masih ada ya, saya yakin Anda masih di YouTube-nya, bagaimana dianggap bahwa seorang jenderal itu militer akan memimpin tidak demokratis. 5 miliar akan diberikan pada hakim yang mau menyelesaikan soal Tanur ini, dan dia dapat fee 1 miliar. Artinya kalau 5 kali lipat dari 1 Markus ini saja, perputaran uang minimal 6 triliun. Bayangkan 1 triliun dia, 5 triliun di hakim-hakim agung. Berapa jalan, berapa pintu Markus di Republik ini, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Matanya ke sana begitu ya. Tapi gimana? Kita ambil jalan tengahnya bagaimana nih? Hah? Enggak semua kok dukung apa ya. Iya, oke, kita perwakilan satu, tapi kita batasi ngomongnya nggak panjang-panjang ya. Jadi di bawah meja sini ada, Mas Roy langsung ngacung, terus Bang Saididu dari tadi, dia yang pertama, harus dia paling datang paling pagi. Jadi dia minta di situ meja ketiga. Setiap meja. Oke, setiap meja ada 1 orang. Sana Pak Sapil, siapa? Dokter Tifa. Oke. Mau enggak? Dokter Tifa lagi sakit gigi. Hah? Oh, nggak bisa pendek. Ya, 4 sama Dokter Taufik dari sisi hukum. Ya, 4 orang ya. Kita mulai. Bang Saidi dulu yang sejak pagi udah datang. Dari saya ikuti, kan biasa di online langsung ini kan kita ikuti Pak. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan, karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton, sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua, dan tokoh-tokoh level tinggi, FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai, kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Ya masih Pak itu. Dan kita, saya ingat dengan Bang Refli juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahmah ya, ada Pak Antoni juga, kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu ya, kita tidak juga melipir, kita konsisten bahwa Prabowo pun menang Pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang. Ya, jadi karena itu harus jelas, kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak. Tapi karena dia sudah ada di presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Terima kasih. Izin membelakangi lensa. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Ersu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Ya. Jadi, buka-bukaan. Jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Ya. Fufu papa. Balik sini Mas. Ya, fufu papa. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan 2 hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya maksud saya, supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang
Fufu Fafa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya, memang harus dimaksulkan. Dari harus dimaksulkan. Nyanyi lagi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Nah, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan.